Halo, selamat berjumpa bersama saya, Eko Fitrianto. Sekarang saya akan men-sharing tentang orientasi perusahaan ke pasar. Ada 4 orientasi perusahaan ke pasar, yaitu orientasi produksi, produk, penjualan, dan pemasaran. Kalau kita lihat di sini, ada perusahaan yang memproduksi produknya, dan sini ada konsumen yang mengkonsumsi produk dari perusahaan tersebut. Nah, di sini terlihat bagaimana perusahaan company memandang pasarnya. Jadi orientasi perusahaan ke pasar itu adalah bagaimana cara pandang atau orientasi produsen ke konsumen. Ada 4 orientasi perusahaan ke pasar, yaitu production oriented, product oriented, selling oriented, dan marketing oriented. Nah, saya akan membahas orientasi yang pertama, yaitu adalah production oriented. Production oriented ini berkembang pada awal-awal tahun 1990-an, di mana mesin-mesin dari perusahaan produksi sudah mulai canggih dalam memproduksi suatu produk. Di sini ada 3 main isu utama yang ditekankan pada production oriented tersebut, yaitu produksi. Jadi ini soal bagaimana volume atau jumlah dari produksi, kemudian manufacturingnya, bagaimana cara memproduksinya, manufacturingnya, dan juga efisiensinya. Jadi efisiensinya adalah bagaimana penggunaan dari sumber daya tersebut. Menurut Jean-Baptiste, supply creates its own demand. Dalam orientasi produksi, di sini apapun yang Anda tawarkan ke pasar itu akan selalu terserap. Jadi Anda memproduksi apapun akan dibeli oleh konsumen. Hal ini terjadi karena memang belum banyak produsen yang memproduksi produk tersebut. Jadi sehingga konsumen tidak mempunyai pilihan sehingga mereka membeli produk tersebut. Sebagai contoh, dulu Ford memproduksi mobil sedan dan semuanya warna hitam, dan semua orang membelinya. Namun pada era modern, production oriented itu lebih dititik beratkan, lebih titik berat pada bagaimana agar produk tersebut tersedia secara luas dengan harga yang murah. Jadi titik berat dari production oriented adalah bagaimana memproduksi produk sebanyak mungkin sehingga terjadinya efisiensi, sehingga harganya murah, sehingga banyak yang membeli. Selanjutnya adalah orientasi perusahaan yang kedua adalah product oriented. Product oriented ini lebih berkembang kepada perusahaan yang mengadopsi teknologi. Jadi mereka berpikir bahwa konsumen lebih menyukai produk yang mempunyai fitur yang lebih unggul daripada produk yang lainnya. Umumnya ini pada perusahaan teknologi seperti perusahaan teknologi handphone. Main isunya adalah mereka akan menitikberatkan pada quality, karena di sini mereka menitikberatkan pada fitur mana yang paling unggul. Artinya mereka menitikberatkan pada kualitas mana yang terbaik. Nah, untuk membuat kualitas yang terbaik tersebut,
selain itu juga diperlukan teknologinya. Dan juga untuk agar kualitas fitur tersebut terus ada yang baru, harus ada inovasinya. Jadi titik berat dari produk oriented adalah bagaimana kita menjaga kualitasnya, memberikan inovasi terus-menerus, fitur-fitur terbaru, fitur-fitur banyak kepada konsumen, dan juga bagaimana teknologi untuk mewujudkan quality tadi dan juga inovasi tersebut. Inti dari produk oriented adalah konsumen akan memilih produk yang punya kualitas terbaik, kinerja terbaik, dan juga fitur-fitur yang terbaik dibanding produk yang lain. Sebagai contoh kita lihat di sini ada 3 buah handphone, 3 buah smartphone di sini. Mereka berlomba-lomba memberikan fitur mana yang terbaik, fitur yang paling bagus, fitur yang paling banyak, fitur yang paling superior dibanding yang lain. Namun harus disadari bahwa ada kekurangan dari produk oriented ini adalah yang ditakutkan adalah marketer akan terkena yang namanya marketing myopia. Jadi sini ditakutkan adalah produsen terlalu asik untuk memberikan fitur-fitur terbaik, keunggulan-keunggulan yang lebih unggul daripada produk yang lain, namun fitur tersebut tidak digunakan oleh konsumen. Yang disayangkan adalah konsumen akan membayar lebih mahal daripada harga sebenarnya untuk fitur-fitur yang tidak mereka gunakan. Karena jangan lupa, ketika produsen berlomba-lomba untuk meningkatkan fitur, inovasi, kualitas di sini akan ada biaya, ada cost yang akan dibebankan kepada si konsumen. Jadi harus berhati-hati di sini. Yang ketiga adalah selling oriented. Selling oriented berpikir bahwa mereka berangkat bahwa untuk apa memiliki produk yang bagus, mempunyai fitur yang unggul, namun tidak ada yang beli. Selling oriented ini, orientasi penjualan ini menitik beratkan adalah ke bagaimana menjual produk sebanyak mungkin sehingga ketika produk tersebut sebanyak mungkin dijual, maka akan mendatangkan keuntungan sebanyak mungkin. Makanya main isunya adalah, titik beratnya adalah bagaimana meningkatkan teknik sales dan juga bagaimana membujuk, persuade, membujuk konsumen agar mereka membeli lebih banyak dan juga lebih sering. Dan yang harus diperhatikan juga adalah struktur organisasinya atau teamworknya, karena mereka akan bekerja dalam tim, misalnya dalam tim salesnya. Tim ini harus solid dalam melaksanakan tugasnya, sehingga ketika tim ini solid dalam melaksanakan tugasnya, tujuan mereka untuk menjual lebih banyak dan lebih sering akan lebih mudah tercapai. Inti dari selling oriented adalah sebenarnya konsumen itu sebenarnya mereka tidak terlalu tertarik sama produk yang ditawarkan sama produsen itu, sampai produsen membujuk mereka untuk mau membeli. Intinya dari selling oriented ini adalah bagaimana meningkatkan sales volume. Contoh dari selling oriented ini adalah produk-produk yang relatif susah dijual. Maksudnya itu produk ini yang harus ditawarkan dengan usaha yang lebih berat agar konsumen mau membeli, seperti halnya produk asuransi, misalnya produk perbankan lainnya yang memiliki produk ini yang susah untuk dijual dengan teknik pemasaran biasa. Yang keempat adalah orientasi pemasaran, yaitu marketing oriented. Marketing oriented ini berangkat dari sudut pandang konsumen.
Jadi di sini titik beratnya adalah membangun relasi atau membangun hubungan jangka panjang. Mereka melihat dari pertama, main isunya adalah titik beratnya adalah di sini adalah target marketnya. Target market mereka itu adalah siapa? Siapa yang akan membeli produk yang mereka hasilkan? Selanjutnya mereka akan melihat apa kebutuhan, keinginan, dan juga permintaan dari target market tersebut. Dan satu lagi adalah mereka mendeliverikan value yang lebih baik dari kompetitor, dari pesaing. Nah, di sini titik berat dari marketing oriented adalah kepuasan dari si konsumen. Karena mereka menganggap bahwa orientasi pemasaran menganggap bahwa kesuksesan dari perusahaan, kesuksesan dari usaha marketing dari suatu perusahaan adalah bagaimana kita menyampaikan better value yang lebih baik daripada kompetitor, daripada pesaing pada target marketnya. Jadi kalau kita bisa menyampaikan produk tersebut lebih baik dibanding dengan konsumen kompetitor, maka itulah orientasi pemasaran. Intinya adalah kepuasan dari si konsumen. Nah, ada hal penting yang harus disadari oleh marketer adalah perbedaan inti dari keempat orientasi perusahaan ke pasar ini adalah di mana ketika orientasi sebelumnya production oriented, product oriented, dan selling oriented ini berangkat atau sudut pandangnya berangkat dari perusahaan. Jadi perusahaan bagaimana mereka memandang pasarnya dari sudut pandang mereka berangkat dari sudut pandang perusahaan. Jadi mereka memikirkan strategi itu dari sudut pandang perusahaan. Bedanya dengan marketing oriented adalah mereka berangkat dari sudut pandang konsumen. Jadi mereka segala sesuatu yang mereka lakukan itu harus mencari tahu dulu apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, dan bagaimana bagaimana permintaan konsumen tersebut. Jadi marketing oriented ini strateginya berangkat dari sudut pandang konsumen, sedangkan ketiga orientasi lainnya, production oriented, product oriented, dan selling oriented ini berangkat dari sudut pandang produsen atau perusahaan. Baik, saya rasa cukup sekian sharing saya tentang orientasi perusahaan ke pasar. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.